Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rense Billy, NIM 19040136. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 tentang perencanaan kapasitas dan lokasi fasilitas. Perencanaan kapasitas. Kapasitas dapat diartikan sebagai tingkat keluaran maksimum yang dapat dicapai oleh suatu fasilitas. Perencanaan kapasitas adalah proses menetapkan tingkat keluaran yang dapat dicapai oleh fasilitas. Jika sebuah perusahaan tidak merencanakan kapasitasnya dengan benar, ia mungkin menemukan bahwa ia tidak memiliki kemampuan keluaran yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan atau memiliki kapasitas yang terlalu banyak dalam keadaan diam. Mengukur kapasitas yang tersedia. Ukuran kapasitas yang berbeda berguna karena memberikan jenis informasi yang berbeda. Berikut adalah dua ukuran kapasitas yang paling umum. Pertama, kapasitas desain. Kapasitas desain ini adalah tingkat keluaran maksimum yang dapat dicapai oleh fasilitas dalam kondisi ideal. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah tingkat keluaran maksimum yang dapat dipertahankan dalam kondisi normal. Kondisi ini mencakup kinerja dan waktu istirahat yang realistis, tingkat staf yang teratur, perawatan mesin terjadwal, dan tidak ada tindakan sementara yang digunakan untuk mencapai kapasitas desain. Perhatikan bahwa kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain. Dalam contohnya, kapasitas efektif adalah 20 pi per hari. Mengukur efektivitas penggunaan kapasitas. Pemanfaatan kapasitas hanya memberitahu kita berapa banyak kapasitas yang sebenarnya kita gunakan. Tentu akan ada perbedaan besar jika kita menggunakan 50% dari kapasitas kita. Artinya, fasilitas, ruang, tenaga kerja, dan perlengkapan kita bukan 90%. Pemanfaatan kapasitas secara sederhana dapat dihitung sebagai rasio output aktual atas kapasitas, 1:2. Pengambilan keputusan perencanaan kapasitas. 3 langkah prosedur untuk membuat keputusan perencanaan kapasitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah langkah 1, identifikasi kebutuhan kapasitas. Langkah pertama adalah mengidentifikasi tingkat kapasitas yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini dan juga di masa depan. Perusahaan tidak dapat memutuskan apakah akan membeli fasilitas baru tanpa mengetahui secara pasti berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan di masa mendatang. Ia juga perlu mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas yang tersedia dan kebutuhan di masa ke depan. Langkah kedua adalah mengembangkan alternatif kapasitas. Setelah persyaratan kapasitas diidentifikasi, perusahaan perlu mengembangkan serangkaian alternatif yang akan memungkinkannya memenuhi kebutuhan kapasitas di masa depan. Langkah ketiga adalah evaluasi alternatif kapasitas. Langkah terakhir dalam prosedur ini adalah mengevaluasi alternatif kapasitas dan memilih satu alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pohon keputusan. Sebuah pohon keputusan adalah diagram yang model alternatif yang sedang dipertimbangkan dan hasil yang mungkin. Pohon keputusan membantu dengan memberikan struktur pada serangkaian keputusan dan menyediakan cara objektif untuk mengevaluasi alternatif. Pohon keputusan berisi informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah poin keputusan. Ini adalah titik waktu ketika keputusan, seperti apakah akan memperluas atau tidak dibuat. Mereka diwakili oleh kotak yang disebut node. Kedua adalah alternatif keputusan. Membeli fasilitas besar dan membeli fasilitas kecil adalah dua alternatif keputusan. Mereka diwakili oleh cabang atau panah yang meninggalkan titik keputusan. Tiga adalah acara kesempatan. Ini adalah peristiwa yang dapat memengaruhi nilai keputusan. Misalnya, permintaan bisa tinggi atau rendah. Setiap peristiwa kebetulan memiliki kemungkinan atau kemungkinan terjadinya. Misalnya, ada kemungkinan 60% permintaan tinggi dan 40% kemungkinan permintaan rendah. Ingatlah bahwa jumlah probabilitas dari semua peluang harus berjumlah 100%. Peristiwa peluang adalah cabang atau panah yang meninggalkan simpul melingkar. Dan yang terakhir adalah hasil.
Untuk setiap alternatif yang mungkin, hasilnya dicantumkan.